Apakah kamu tahu apa sih itu PJU? Bagaimanakah cara PJU ini dapat menyala? Lantas, bagaimana pula cara merangkai PJU ini? Kalau kalian penasaran, simak terus videonya ya. Untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, jadi teman-teman, PJU ini atau penerangan jalan umum adalah infrastruktur lampu yang digunakan untuk menerangi jalan di malam hari. Kenapa dibangun PJU? Hal ini diupayakan agar pengguna jalan ini merasa lebih aman dan keselamatan berlalu lintas lebih terjaga. Nah, PJU ini dapat menyala salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi panel surya. Terjawab sudah bukan rasa penasaranmu? Terdapat 6 manfaat PJU berbasis panel surya. Yang pertama adalah ramah lingkungan dan bebas polusi. Yang kedua adalah sumber energi yang tak terbatas karena energi berasal dari sinar matahari. Kemudian yang ketiga tidak tergantung jaringan PLN walaupun ada pemadaman, tapi panel surya tidak terpengaruh dan juga tidak ada tagihan listrik tentunya. Dan dapat dipasang di mana saja. Dan yang terakhir pemakaian ini jangka panjang. Bisa bertahan hingga 25 tahun dengan degradasi efisiensi hanya 10%. Nah, terdapat 7 komponen PJU. Yang pertama adalah panel surya. Ini adalah gambar dari panel surya. Nah, panel surya ini digunakan sebagai alat untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Komponen selanjutnya adalah SCC atau Solar Charge Controller. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Jadi, alat ini atau SCC ini digunakan untuk mengontrol proses pengisian muatan listrik dari panel surya ke aki dan juga pengosongan muatan listrik dari aki ke beban seperti lampu, inverter, TV, dan lain-lain. Kemudian komponen yang ketiga adalah aki. Nah, berikut adalah gambar dari aki. Aki ini berfungsi sebagai media penyimpanan muatan listrik. Untuk komponen berikutnya, kabel. Berikut adalah gambar dari kabel. Kabel ini merupakan media untuk mengantarkan arus listrik. Untuk komponen berikutnya adalah lampu LED. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah penampakan dari lampu LED. Lampu LED ini digunakan sebagai sumber penerangannya. Selanjutnya adalah kap lampu. Berikut adalah gambar dari kap lampu. Kap lampu ini digunakan sebagai alat pelindung lampu. Dan komponen terakhir itu tiang besi. Nah, ini adalah gambar dari tiang besi. Ini sebagai media lampunya. Setelah mengetahui komponennya, selanjutnya adalah tahap pemasangan PJU berbasis panel surya. Di sini terdapat 3 tahapan. Nah, untuk yang pertama adalah menyambungkan panel surya dengan kabel dan pengaturan SCC. Nah, jadi untuk menyambungkan panel surya dengan kabel dan pengaturan SCC ini, yaitu membentuk rangkaian penerangan jalan menggunakan panel surya. Semua alat perlu disambungkan kepada Solar Charge Controller atau SCC menggunakan kabel. Jadi, alat yang perlu disambungkan adalah aki, panel surya, dan juga lampu. Berikut adalah gambarnya yang di sebelah kanan, teman-teman bisa melihatnya di mana SCC ini disambungkan dengan menggunakan kabel kepada panel surya, aki, dan juga lampu. Kemudian, kabel ini
nanti disambungkan dengan dililitkan pada SCC dan disolder pada panel dan sambungan paralelnya. Terus, SCC ini juga dapat diatur sesuai dengan lama waktu penyinaran yang dikehendaki. Nah, untuk tahap yang kedua adalah pemasangan tiang besi dan pemasangan kabel. Selanjutnya adalah pemasangan tiang besi dan pemasangan kabel. Untuk tiang besi ini sendiri dapat dipasang di titik yang telah ditentukan atau sesuai kehendak. Kemudian untuk ukuran atau tinggi tiang lampu, jalan yang dipasang di jalan dalam kota, lingkungan, arteri, kolektor, dan lain-lain sebaiknya minimal 7 meter dengan tinggi rata-rata yang sering digunakan hingga 15 meter. Sedangkan untuk jarak antar tiangnya ini berkisar antara 20-25 meter. Nah, untuk tahap pemasangan kabel selanjutnya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pemasangan kabel dari tiang besi ke panel surya dan pemasangan kabel antar tiang besi. Nah, untuk kabel antar tiang ini dia ditanam dalam tanah. Untuk tahap yang terakhir yaitu pemasangan panel surya dan pemasangan lampu. Tahap terakhir yaitu pemasangan panel surya dan pemasangan lampu. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan bahwa panel surya dipasang miring di atap bangunan. Kenapa seperti itu? Hal ini bertujuan agar panel surya dapat lebih efektif dalam menerima energi dari cahaya matahari. Untuk pemasangan lampu sendiri, lampu dapat dipasang di titik yang sudah disepakati.